Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian semuanya ya, sebelum kita memasuki pelajaran pada siang hari ini, bagaimana kabarnya sekarang anak-anakku sekalian? Ya, oke ya, oke, terima kasih banyak ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran ya, terlebih dahulu saya beritahukan kepada anak-anakku semuanya agar kiranya memimpin, menyiapkan temannya di dalam kelas dulu sebelum kita memulai pelajaran. Silakan dilakukan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Artinya, ya Allah, sembahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Anak-anakku sekalian pada siang hari ini, baiklah sekarang untuk melanjutkan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan dilakukan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, saya akan memulai mengecek kehadiran pada siswa sekalian semuanya ya. Barangkali ada yang tidak hadir atau hadir semua anak-anakku sekalian. Oh, cuma satu yang tidak hadir. Kebetulan mungkin ada atau berhalangan atau sakit ya. Jadi selesai semuanya kita lakukan ya sebagai untuk pembukaan ya. Jadi marilah anak-anakku sekalian, kita memasuki materi pembelajaran pada siang hari ini adalah menulis tes deskripsi. Jadi sebelum kita melangkah ke materi pada siang hari ini, kita kaitkan dengan materi yang lalu ya, materi yang lalu. Anak-anakku mungkin ada yang masih ingat ya materi yang lalu itu. Materi yang lalu itu apa sebenarnya itu anak-anakku sekalian? Ya, ciri-ciri tes deskripsi atau menuliskan tes deskripsi ya. Jadi sekarang kita memasuki lagi untuk materi yaitu menulis tes deskripsi. Jadi di dalam materi pada siang hari ini adalah menulis tes deskripsi itu
ada 5 macam langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Ada 5 macam yang perlu harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan topik, ya, menentukan topik. Yang kedua adalah menentukan bagian-bagian yang kita nantinya akan deskripsikan ya. Yang ketiga adalah membuat kerangka. Jadi harus ada kerangka ya. Ada topik, baru kita membuat kerangka. Andaikan misalnya Anda mau membuat sesuatu, harus ada kerangka dulu ya, harus ada rancangan dulu bahwa begini modelnya, anggaplah misalnya ada yang dibuat. Anda harus menyiapkan dulu bagaimana modelnya, siapkan kerangkanya ya, baru bisa lahir yang Anda nanti selesaikan itu. Jadi yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Jadi ada juga data nanti yang kalian kumpulkan ya. Ada data itu untuk cara menulis tes deskripsi ya. Yang kelima adalah mengembangkan kerangka atau tes deskripsi. Jadi kita harus kembangkan nanti itu. Misalnya apa yang Anda mau deskripsikan. Contoh, anggaplah misalnya ataukah pantai ya, ataukah gunung, ataukah rumah ya, ataukah sekolah ya. Jadi tergantung pada Anda nanti yang mana kalian mau pilih ya. Yang mau diangkat sebagai dibuat nanti deskripsinya ya. Jadi cara membuat deskripsi nanti, contoh misalnya anggaplah kalian memilih misalnya rumahku adalah idolaku, contohnya misalnya ya. Nah, kalau Anda pilih itu, silakan Anda buat deskripsinya. Mulai dari pekarangan rumah, bentuk rumah, bagaimana cek rumahnya ya, atau apakah misalnya rumah Anda misalnya batu sebagian ataukah kayu sebagian. Kita harus deskripsikan semuanya itu. Baru apa yang ada di ruang tamu harus Anda deskripsikan semuanya itu. Meja, tempat tidur ya, apalagi yang ada di situ di dalamnya harus Anda deskripsikan semuanya sampai selesai ya. Ataukah bisa saja mengambil misalnya deskripsi dari orang. Misalnya dari saudara ya, adik, nenek ya. Nah, itu bisa semuanya kita ambil sebagai contoh bagaimana kita bisa membuat deskripsinya ya. Nah, jadi itulah materi pada siang hari ini adalah ada 4 langkah ya yang harus kalian tentukan. Pertama topik, yang kedua menentukan bagian-bagian tes deskripsi. Yang ketiga membuat kerangka tes deskripsi. Yang keempat mengumpulkan data. Jadi harus ada dulu data yang dikumpulkan. Terserah nanti Anda mau pilih yang mana ya. Yang mau Anda nanti tentukan bahwa ini yang Anda pilih sebagai dibuat untuk deskripsinya nanti. Yang kelima adalah mengembangkan kerangka. Yanaro matu ifi teknik koro. Kita pilih salah satunya. Beda yang Anda pilih. Silakan buat deskripsinya ya. Jadi nanti saya akan membagi per kelompok ya. Per kelompok. Anggaplah misalnya 4 kelompok ya, 4 kelompok atau 3. Nah, jadi saya bagikan nanti misalnya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 3. Jadi mengenai dari pembelajaran menulis tes deskripsi, saya mau bertanya kepada anak-anakku sekalian. Apakah anak-anakku sekalian sudah ada yang paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Ataukah ada yang bisa mau bertanya? Silakan. Silakan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Barangkali ada yang mau bertanya. Bagaimana cara menulis tes deskripsi? Kira-kira bagaimana caranya? Kan tadi saya sudah jelaskan. Ataukah ada yang belum paham lagi? Sudah? Sudah paham? Ya, jadi silakan nanti ya. Saya sudah bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Anda yang membuat nanti contoh tes deskripsinya. Ya, misalnya saya kasih untuk topiknya ya di antara 3 kelompok. Jadi kelompok 1 silakan memilih untuk pantai ya. Silakan buat deskripsi pantai. Yang kedua, kelompok 2 adalah silakan buat topik sebagai penulisan tes deskripsi adalah rumahku adalah idolaku ya.
Yang ketiga adalah sekolahku, ya. Silakan Anda buat deskripsinya. Jadi sekarang silakan kerjakan per kelompok. Coba, ini kan semua bukunya. Jadi sudah masing-masing sudah tahu kelompoknya ya, tugasnya ya, di buku ya. Kerjakan di situ. Jadi masing-masing tadi sudah tahu kamunya ya, pembagian kelompoknya. Ya, bisa juga di kertasan ya, di sebelahnya. Nah, di sebelahnya. Ya, bisa saja di buku ya. Jadi kalian sudah tahu semuanya pembuatan tes deskripsinya, pembagiannya tadi, ya? Enggak, bukan di sebelahnya. Nanti terakhir ini. Ya. Kelompok 1 tentang apa tadi? Kelompok 1 pantai, kelompok 2, kelompok 3 sekolah ya. Silakan Anda buat lagi deskripsinya. Apa? Ya. Apa tadi? Saya bagikan kelompoknya ya. Tugasnya itu yang dikerja sekarang. Ke depan. Ya. Jadi bisa tadi ya. Satu menentukan topik ya. Ada. Jadi inilah tadi pembagiannya ya. Nah, harus Anda tentukan semuanya nanti nih. Baru memilih topik. Silakan Anda tentukan itu. Kan tadi saya sudah bagikannya per kelompok bahwa ini yang dibuat deskripsinya. Nah, sekarang ini tadi saya lampirkan ya. Saya perlihatkan inilah cara-cara membuat tes deskripsi ya. Nah, inilah ada 5 bahagian yang Anda harus ketahui dalam menulis tes deskripsi. Ya, silakan kerjakan. Jadi tulisannya harus jangan yang kotor ya. Idris. Ya. Kembangkan apa yang Anda lihat di sekitar pantai. Kembangkan semua. Tulis dulu. Apa tadi? Nah, tulis nih, rumah aku adalah idola aku. Buat nih deskripsinya, mulai dari pekarangan sampai di atas rumah, sampai pekarangan, model rumahnya apakah campur batu dengan kayu, bagaimana catnya, kamarnya di dalam, sofanya, sampai selesai buat semua deskripsinya. Ya. Kembangkan nih ke bawah semuanya. Mulai dari sekolah, mulai dari pekarangan sampai masuk di ruang kantor, tulis semua deskripsinya itu. Mulai dari lapangannya, bagaimana di lapangan, bagaimana warna cat sekolahnya, baru masuk di dalam kantor, apa yang Anda sedang lihat di dalam ruang tamu. Tulis semuanya di situ di dalamnya. Aku adalah idola aku. Nah,
Setelah selesai buat mengenai di dalam lapangan, bagaimana di sekitar lapangan yang Anda lihat. Baru masuk dalam kantor, apa yang Anda lihat di dalam kantor. Nah, silakan tulis semua di situ, misalnya ada meja sebagai ruang tamu. Bagaimana warna cat sekolah, dari pekarangan dulu baru warna cat, baru masuk dalam ruangan kantor ya. 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 Pindahkan nanti ya, yang banyak coretnya, kalau mau di foto juga nanti tuh. Nanti bisa dipindahkan di sini, bisa dipindahkan nanti di sini, sudah itu. Karena dikumpul nanti. Iya. Iya. Sekarang baca kita wah, kumpul tuh nanti. Nanti mencari apa? Pindahkan di sini nanti Marwah. Kalau mau dikumpul nanti. Pindahkan nanti di sini ya, karena mau dikumpul nanti. Tulis dulu di sini baru kita pindahkan. Pindahkan ya. Di sini nih.
Hmm? Ya, mulai dari pekerangan sekolah, buat nih deskripsinya itu. Bagaimana di lapangan, bagaimana cek sekolah Anda. Perbaiki tulisannya, bahasanya itu. Susunan kalimat. Bagaimana di sekitar lapangan. Iya, Bu. Selamat melanjutkan, Pak. Kami keluar dari sini. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Kuliah ki, Bu. Pak Aris langsung Kak Bu nganu. Iya. Iya, Bu. Kasih banyak, Bu. Jadi perbaiki tulisannya ya. Jaga mencari apa Pak foto kirim aja di foto semuanya itu. Oh, tokin yo nak pakai seperti ini matu. Pakai singi susunan kalimat nah jaga makalale kali bahasa kalimat. Misalnya di lapangan sekolah saya melihat pepohonan yang indah. Di sekeliling sekolah kami adalah saya merasa besar karena di lingkungan sekolah sangat bersih sekali. Mengenai keindahan cek sekolah adalah paling indah. Nah, pertama di pekarangan ruang guru. Jelaskan itu jalan. Jadi yang kena rona
Tambah kalau belum cukup ya, belum sempurna, tambah sampai selesai di dalam ruangan ya. Ada contohnya yang tadi malam kan, pindahkan ya. Kurang nih, masih koreksi dulu, masih tambah kalau masih kurang sampai selesai di dalam, mulai dari pekerangan, sekolah. Jangan malah dia merada merotak wah. Ini foto tuh mati kiri. Tugas terakhir nanti di sini.
Bentar dulu. Jadi dikoreksi dulu ya, dikoreksi sama dulu pekerjaannya. Dilihat dulu, dikoreksi dulu pekerjaannya. Siapa tahu ada yang masih kurang ya, silakan dikoreksi dulu. Jangan langsung dikumpul. Dilihat dulu. Siapa tahu ada yang masih kurang, dilengkapi ya.
Itu di atas. Fotonya di atas. Kalau masih kurang bisa masih ditambah ya. Bisa juga kan kalau kelas tentang kelas di sini. Kalau sudah yang kantor. Ya. Jadi ingat ya, penulisan dalam bahasa Indonesia itu harus ada koma dan kita memperhatikan tanda baca ya, titik ya, kalau pada akhir kalimat itu. Nah, jangan selesai tidak diperhatikan itu. Jadi harus kalian tentukan tanda baca ya, apa yang sama sekali misalnya ada yang bisa di situ. Apa koma, titik ya, kalau akhir kalimat itu harus ada tanda titik semuanya. Jadi itu adalah yang perlu diperhatikan pada materi tes deskripsi atau materi bahasa Indonesia ya. Kita harus perjelas semuanya itu tanda baca yang kita gunakan. Jadi biar bagaimana tulisannya benar, kalau tidak ada tanda bacanya semuanya ya itu tetap salah itu. Karena itu yang paling penting ya dalam penulisan bahasa Indonesia. Saya kira tidak ada yang sulit ya, tidak ada yang sulit untuk deskripsinya tadi ya, berkelompok itu. Apalagi di kelas 2 dan 3 itu kan materi yang lalu itu, sudah dilewati ya materinya. Nah, untuk kelas 1 saja itu yang baru dia menghadapi sekarang itu. Kelas 2 dan 3 ini adalah materi yang sudah dipelajari.
Jadi silakan ya, yang masih kurang silakan dikoreksi dulu tugasnya. Masing-masing per kelompok akan mempresentasikan tugasnya masing-masing, ya. Ya. Iya. Nah, jadi ya, baiklah anak-anakku sekalian, baiklah saya akan mulai ya dari pemaparan kelompok dari kelompok 1 dulu ya, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu ya. Ya, oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian ya. Jadi untuk pemaparan tugas ya, pemaparan tugas untuk per kelompok. Jadi saya tampilkan dulu dari kelompok 1 atas nama Idris, agar kiranya dapat ke atas untuk mementaskan sebuah hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idris dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tugas deskripsi dengan tema pantai. Pantai adalah tempat wisata yang sering dikunjungi saat liburan. Karena pantai adalah tempat yang paling cocok dikunjungi karena kita bisa untuk bersantai sambil memancing di dekat pantai. Pantai juga bisa ditempati untuk berenang, membakar-bakar ikan, dan sebagainya. Pantai sangat bagus dikunjungi bersama keluarga karena pemandangan di pantai sangat menawan. Hal yang bagus dikunjungi di pantai bersama keluarga adalah bisa bermain pasir, berenang, dan sebagainya. Kita tidak ke pantai hari-hari, tetapi di pantai kenangan sepanjang masa karena di pantai adalah memori hidup yang paling indah. Saya sangat ingin pergi ke pantai hari-hari, tetapi saya tidak bisa karena pergi ke pantai saya terhalang dengan pekerjaan saya. Diri saya agar bisa bekerja setiap saat bersama
Kelaka, karena di pantailah saya bisa menenangkan diri saya dan hati saya, karena pantai tempat yang hangat. Tempat yang ada di pantai sangat menarik dan banyak rumah kecil yang dapat dijadikan tempat beristirahat untuk yang telah melelahkan aktivitas sehari-harian. Pantai juga tempat yang sangat bersih. Jadi mari kita menjaga pantai kita agar kita nyaman untuk berkunjung di pantai. Di pantai juga banyak hewan yang sangat lucu. Jadi marilah kita menjaga pantai agar kita bisa bersenang-senang bersama teman maupun keluarga di pantai. Nah, itulah tadi ya hasil pemaparan dari kelompok 1 yang akan dibawakan oleh dari teman kita adalah Muhammad Idris. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, silakan duduk. Jadi ya, penampilan selanjutnya adalah dari kelompok 2. Siapa kira-kira yang bisa? Coba Nailah, agar dapat membacakan hasil tugasnya di depan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membacakan dan mempresentasikan tugas kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil tugas kelompok kami dari kelompok 2. Yang tugas dari deskripsi yang bertema rumahku. Rumahku merupakan rumah seni permanen, setengah batu, setengah kayu. Rumahku terdapat bagian Kabupaten Wajo. Rumahku memang tidak terlalu besar. Disinilah tempatku bercanda bermain bersama saudaraku. Dengan orang tuaku, rumahku berwarna abu-abu dan terdapat pohon mangga dan kelapa. Di depan rumahku, di bawah pohon mangga, ibuku menanam bunga dan bunga yang ditanam di pot, dan di setiap sore saya dan sepupuku selalu menyiram tanaman atau bunga tersebut. Di bagian rumah ada sebuah TV berukuran sedang, peninggalan kakekku. TV itu masih awet dan berfungsi dengan baik. Biasanya kami menonton sambil duduk di kursi berwarna hijau muda yang ada di ruang tamu tersebut. Dapur kami agak sedang dan tidak terlalu besar, dan terdapat kamar mandi kecil, kompor gas, dan alat dapur yang disusun ibu dengan rapi. Juga sebuah kulkas yang bergambar bunga mawar merah. Rumahku sebenarnya sederhana, tetapi saya sangat senang tinggal di rumahku dan tak ingin pergi meninggalkan rumahku. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari teman kalian semuanya tadi yang dibawakan oleh dari kelompok 2 atas nama Nailah. Ya, oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, pementasan selanjutnya adalah dari kelompok 3 lagi. Siapa yang kira-kira yang bisa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Syarif Putraan. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas kami adalah membuat teks deskripsi dengan tema sekolah. Sekolah adalah sebuah bangunan yang ditempati untuk menuntut ilmu. Di sekolah kita juga bisa bertemu teman-teman. Di sekolah terdapat beberapa ruangan. Pertama, ruangan kepala sekolah. Ruangan kepala sekolah adalah ruangan khusus untuk kepala sekolah. Kedua, ruangan perpustakaan. Ruangan perpustakaan adalah ruangan untuk membaca. Ketiga, laboratorium. Ruang laboratorium biasa dipakai untuk tempat praktek. Keempat, UKS. UKS adalah ruang untuk kesehatan. Kelima, ruang kantor. Ruang kantor adalah ruang tempat para guru dan biasanya sering digunakan untuk rapat. Terakhir, ruang kelas. Ruang kelas adalah ruangan yang dipakai untuk belajar. Di sekolah juga terdapat lapangan yang biasa digunakan sebagai tempat berolahraga dan upacara. Sekolah juga mempunyai halaman yang luas. Di sekolah juga terdapat pagar di sekeliling sekolah dan gerbang untuk akses keluar dan masuk sekolah. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 3 ya. Akan dibawakan oleh Muhammad Sahril ya. Nah, jadi kita tadi sama-sama memperlihatkan hasil presentasinya dengan yang baik dan benar ya. Indah sekali. Jadi oke, terima kasih banyak. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi itulah materi pembelajaran pada siang hari ini adalah kita sudah melalui tugas kelompok, yaitu membuat tes deskripsi masing-masing per kelompok ya. Jadi setelah tadi selesainya hasil pemaparan dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang saya alihkan lagi untuk ke masing-masing kelompok untuk saling memberikan pertanyaan ke antara kelompok 1 dengan kelompok 2 ya. Nah, silakan. Nah, silakan berikan pertanyaan kepada kelompok lain. Nah, coba silakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Pada hari apa biasanya kamu? Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Hari apa biasanya kamu berlibur ke pantai? Jawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2 pada hari Minggu. Langsung jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya biasanya berlibur ke pantai pada hari Minggu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 3. Agar kiranya dapat memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa yang kira-kira yang bisa? Coba. Oke, Tiara, silakan ke depan. Gimana deskripsi tentang rumah ya? Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa yang kamu biasa lakukan saat ada di rumah? Saya biasanya membantu ibu saya beres-beres di rumah. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dan pertanyaan dari kelompok 3 ya kepada kelompok 2. Oke, terima kasih banyak. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi ya anak-anakku sekalian, selesai semuanya tugas dari kelompok kita masing-masing ini, dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya, sudah selesai hasil pemaparannya ya. Jadi sebelum saya menutup materi, nah oke ya, terima kasih banyak atas
presentasinya tadi ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Jadi sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran pada siang hari ini ya, jadi saya kembali lagi untuk memperjelas lagi ya, perjelas materi kita lagi ya. Jadi kita harus memahami betul apa yang betul-betul yang kita harus siapkan dalam menulis tes deskripsi ya. Jadi materi pembelajaran pada hari ini adalah menulis tes deskripsi ya. Itulah hasil tujuan pembelajaran pada siang hari ini ya. Jadi pertama ya, jadi saya kembali lagi mengulangi ya supaya Anda lebih leluasa untuk memahami ya. Jadi pertama itu adalah menentukan topik. Jadi sebelum kita memulai menulis tes deskripsi itu kita harus menentukan dulu topik. Topik apa yang kita sebenarnya yang bisa kita angkat itu sebagai deskripsinya nanti. Nah, contoh misalnya menentukan topik, di sini kita harus memilih topik atau objek yang akan mau dideskripsikan secara khusus. Contohnya, contohnya misalnya kita mau mendeskripsikan tentang sekolah ya, yang tadi baru-baru Anda sudah selesaikan ya, itu per kelompok. Itulah adalah contoh-contoh menulis tes deskripsi. Apalagi tadi baru-baru Anda sudah lalui mengerjakan per kelompok ya. Jadi kita harus memperjelas kembali supaya Anda lebih dapat memahami ya apa sama sekali tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Itu menentukan topik. Yang kedua, menentukan bagian. Nah, jadi bagian-bagiannya itu contohnya kita harus mendeskripsikan tentang rumah ya. Tadi kita sudah selesaikan itu. Nah, jadi Anda sudah artinya sudah leluasa membuat kalimat ya. Karena Anda sudah tadi mempresentasikan per kelompok ya. Jadi itulah tadi hasil dari masing-masing per kelompok ya, hasil pemaparan materinya. Jadi kita harus kembali ke tes nomor 3 yaitu membuat kerangka. Jadi harus ada dulu kerangka baru kita harus bisa membuat tes deskripsi ya. Yang keempat itu adalah mengumpulkan data. Misalnya ada pengumpulan data, baru Anda harus kalian tentukan bagaimana cara membuat tes deskripsi ya. Nah, jadi terkadang di antara siswa itu terkadang ada yang bisa misalnya lebih cepat pemahamannya, dan ada juga yang lebih lambat, ada juga yang paling sedang juga mencerna materi apa yang disampaikan oleh guru kita ya. Jadi itulah makanya kita harus mengulangi kembali supaya Anda lebih memahami lagi apa itu menulis tes deskripsi. Yang keempat itu adalah pengumpulan data tadi ya. Sudah itu adalah masuk ke 5 adalah pengembangan kerangka. Nah, jadi pengembangan kerangka kita harus melalui semuanya mulai dari topik ya. Sudah rampung semuanya baru kita membuat tes deskripsinya. Apa misalnya topik yang kalian angkat tadi dia sudah dijelaskan ya masing-masing per kelompok. Berarti sudah ada bayangan. Nah, sudah ada bayangan di antara kelompok sudah bisa membuat tes deskripsi. Walaupun tes deskripsinya misalnya lainnya modelnya misalnya dari orang tua, kakek, saudara ya, kan Anda sudah pelajari tadi, berarti sudah memahami ya, berarti begini caranya membuat tes deskripsi. Nah, tadi dari temannya tadi yang dari kelompok 2 bagus sekali cara pemaparannya itu. Dia membuat kalimat itu dari efektif bahasanya, penyusunan kalimatnya lebih leluasa, lebih indah, lebih efektif ya. Nah, jadi diusahakan itu lebih menulis tes deskripsi itu harus bahasa yang paling efektif ya. Nah, itulah hasil penyampaian ya pada siang hari ini. Jadi sebelum saya menutup ya kegiatan, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Terus lanjut. Marwah.